Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai profesi perencana dan pelaksana program pendidikan luar sekolah. Dengan anggota saya sendiri Dika Nadia Henry, Erifda Chatri, Fadila Nuryantika. Baiklah, yang pertama mengenai pengertian pelaksanaan BP PAUD dan Dikmas. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BP PAUD dan Dikmas merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. BP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Profesi pelaksanaan program di BP PAUD dan Dikmas adalah pekerjaan yang terkhusus untuk mengembangkan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. B. Tugas dan fungsi BP PAUD dan Dikmas. Yang pertama yaitu tugasnya. BP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Fungsinya yaitu yang pertama pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Yang B, pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. C, supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. D, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. E, pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. F, pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. G, pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. H, pelaksanaan urusan administrasi BP PAUD dan Dikmas. Selanjutnya dipersilahkan kepada Erifda Chatri. C. Pengembangan modal PAUD dan Dikmas. Pengembangan modal PAUD dan Dikmas merupakan proses yang dilakukan oleh tim pengembangan yang mengikuti kaidah penelitian terapan. Proses ini berupa rancangan tipe, desain, bentuk, deskripsi, dan sistem kegiatan yang diproses dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Model yang dihasilkan dapat digunakan sebagai representasi atau pedoman oleh kelompok sasaran maupun satuan pendidikan untuk memecahkan masalah bidang PAUD dan Dikmas. Selain itu, model yang dikembangkan ini dapat dijadikan pedoman pengelolaan program layanan sebagai upaya peningkatan mutu satuan PAUD dan Dikmas sesuai dengan tingkat kelayakan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Lanjut. Yang D, karakteristik profesi pelaksana program BP PAUD dan Dikmas. 1. Menarik. Sesuatu yang menarik sangat diperlukan untuk membuat para peserta didik tertarik untuk mempelajari apa yang akan diajarkan oleh seorang pelaksanaan program BP PAUD dan Dikmas. Maka dari itu, pelaksana program di BP PAUD dan Dikmas harus mampu membuat hal menarik sebagai daya tarik tersendiri. Yang kedua, sopan. Sopan santun sangat diperlukan dalam setiap keadaan, dan seorang pelaksana program di BP PAUD dan Dikmas harus selalu bersikap sopan pada setiap peserta didiknya, begitupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu rapi. Kerapian merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan saat menjadi seorang pelaksana program di BP PAUD dan Dikmas, karena kerapian juga salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi seorang BP PAUD
pelaksanaan BP PAUD dan Dikmas. Yang keempat, humoris. Menciptakan suasana yang humoris dalam berlangsungnya kegiatan sangat diperlukan. Jika peserta didiknya nyaman dan mampu menyerap semua yang diajarkan, tentu itulah yang sangat diinginkan oleh seorang pelaksana program di BP PAUD dan Dikmas. Maka dari itu, sifat humoris harus ada di setiap proses belajar mengajar biar tidak tegang. Yang kelima, ramah. Ramah sangat juga diperlukan oleh seorang pelaksana program di BP PAUD dan Dikmas. Karena jika seorang pelaksana program di BP PAUD dan Dikmas sombong, maka peserta didiknya tidak akan nyaman dengannya. Oleh karena itu, sikap ramah harus ada pada setiap pelaksana program di BP PAUD dan Dikmas. Yang keenam, perhatian. Memperhatikan peserta didik juga sangat diperlukan sehingga peserta didik merasa dianggap dan diperhatikan. Yang ketujuh yaitu disiplin. Kedisiplinan sangat perlu untuk seorang yang berprofesi sebagai pelaksana program di BP PAUD dan Dikmas, sehingga bisa dijadikan contoh oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedelapan yaitu inovatif dan kreatif. Seorang pelaksana program di BP PAUD dan Dikmas harus bisa inovatif dan kreatif dalam mengembangkan program yang akan dilaksanakannya, sehingga tidak ketertinggalan dari yang lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Erifda. Selanjutnya kepada Fadila Nuriantika. Dipersilakan. Selanjutnya yang peserta didik BP PAUD dan Dikmas. Peserta didik dari BP PAUD dan Dikmas Sumatera Barat yaitu mulai dari Dikmas atau pendidikan masyarakat yang mencakup SD, SMP, SMA, LD, LKP, bimbingan belajar atau les. Anak PAUD terdiri dari KB atau kelompok bermain. Selanjutnya adalah TPA, tempat penitipan anak, dan yang terakhir adalah TK, taman kanak-kanak. Selanjutnya yang terakhir adalah mekanisme atau tahapan kerja. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan program harus dilakukan karena di dalam perencanaan tersebut sudah terdapat SKP atau sasaran kerja pegawai. Di dalam SKP tersebut berisi apa yang harus dilakukan. Dengan betul-betul membuat perencanaan yang matang. Apakah program itu benar-benar akan terlaksana atau diperlukan? Bagaimana cara melaksanakan program tersebut? Yang kedua adalah pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan akan menjalankan beberapa program. Misalnya salah satu contohnya yaitu program pengembangan model pembelajaran. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaannya yaitu yang pertama adalah studi pendahuluan, yaitu mengkaji secara observasi serta meneliti dengan mengembangkan satu pendahuluan. Harus memiliki asumsi apa yang harus kita kembangkan. Yang kedua adalah identifikasi, yaitu menganalisis kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh suatu lembaga tersebut dengan langsung terjun ke lapangan. Dan yang terakhir adalah supervisi, yaitu memberikan bimbingan atau bantuan. Bimbingan yang ia perlukan yang sesuai dengan kurikulum dan standar nasional pendidikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Fadila. Baiklah, hanya sekian presentasi dari kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.